Halo, kenalin gua Afrizal dari moderator Art Notes. Ini temen orok gua, temen sebaya gua, temen lebih dari temen. Kenalin deh, nama lu siapa dan lu tinggal di mana? Halo, nama gua Muhammad Anggi, biasanya dipanggil Mas Anggi. Gua berasal dari Jakarta, tinggalnya sekarang di Bogor. Oke, jadi kegiatan atau yang dibilang dengan kerjaan lu sekarang kan bisa dibilang dengan pakar spiritual. Apa sih yang disebut dengan spiritual itu? Kalau spiritual itu ibaratnya sama ya kayak dokter. Kalau dokter itu kan untuk menyembuhkan fisiknya, tapi kalau gua menyembuhkan bukan menyembuhkan, mengobati kehidupan gitu. Jadi kehidupan yang kesialan yang susah jodoh, yang susah rezekinya, yang pokoknya yang berbau dengan kehidupan lu lah sehari-hari gitu. Oke. Jadi itu kan kegiatan itu kan ada sesuatu dari penyembuhan itu kan ada faktornya. Contoh kayak misalkan gua nih dari sakit dengan seseorang itu menggunakan metode yang bisa dibilang metode tersebut adalah pelet. Nah, pelet itu apa sih gunanya gitu ya kan? Kalau pelet itu gunanya untuk memikat wanita. Dalam arti begini, memelet itu kan tidak sembarangan kita pelet. Kita harus tahu dulu yang dipelet itu siapa dan dari mana, dari keluarga yang mana. Kalau misalnya kita asal pelet, kasihan si ceweknya itu sendiri. Bukannya wah nggak bisa, bukan melet nggak bisa ya, cuman kasihan. Kita berpikir lagi ke depannya seperti apa. Kasihan juga kan ketika udah kena pelet tapi si lunya mensia-siakannya, tidak untuk diseriusi, tidak untuk dinikahin, itu kasihan. Jadi kalau untuk masalah kayak pelet itu ada baiknya, ada buruknya tuh ya. Itu buruknya itu bisa mencelakakan seseorang. Dan baiknya itu berarti tergantung dari niatan kita. Itu apa sih niatan baiknya? Kalau untuk yang baik itu ya biasa nikahin, nafkahin, udah beranak. Jangan pernah coba asal pelet karena nggak bagus ke depan juga untuk diri lu sendiri, tapi kena karma. Nah, mau bilang karma itu apa sih? Karma itu perbuatan baik lu di semasa hidup. Ketika lu untuk menyakiti orang, itu akan kembali lagi pada diri lu atau anak lu atau cucu lu, atau bisa juga keluarga lu yang kakak atau adik atau ibu lu sendiri yang kena nanti. Itu karma baiknya. Karma baiknya buat diri kita, keluarga, ada manfaatnya juga. Nah, kalau karma buruknya juga bisa tuh ya sampai 7 turunan, bahkan sampai ke cucu kita tuh mati tuh. Yang biasa kita dari kitanya bisa memelet seseorang terus menerus menyakiti seseorang sehingga kita akan lupa sadar kita. Itu bisa tuh untuk ke 7 turunan kita sampai ke cucu kita tuh. Itu bakalan kena. Jadi kalau ya itu ya gua bilang, makanya karma itu sadis. Ketika lu udah nyakitin seseorang, mungkin di diri lu nggak kena, tapi di diri adik lu, kakak lu, atau bahkan bisa anak lu sendiri yang wanita, itu bakalan dapat karmanya. Yang apa yang perbuatan lu di semasa hidup lu, semasa muda lu seperti apa gitu. Makanya kan adanya pelet itu yang susah nikah, susah dapet jodoh, yang kalau ngedeketin cewek udah nggak mau duluan ceweknya, itu makanya adanya pelet itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode pelet itu kan harus ada yang kita lakukan. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan itu? Sebenarnya banyak sih laku-laku, kayak misalnya pelet rambut mata, pelet yang bayang, pelet rambut, pelet celana dalam, pelet foto, pelet mimpi. Wah banyak lah kalau mau sebutin Itu satu-satu. pelet celana dalam itu kita apain itu? Pelet Jadi- celana dalam. Jadi lu ambil celana dalam target ya, Oke. yang cewek itu target lu, cewek lu lah, lu ambil celana dalamnya, itu bisa kita ritualin. Oh. Makanya lu jangan main-main lah dengan Indonesia. Gue bisa bilang begini karena Indonesia itu kayak akan Hal-hal budaya mistiknya itu gitu. Kayak dari zaman nenek moyang lu mungkin udah ada ya. Secara logikanya gini deh, lu bisa merdeka ya, lu bisa merdeka cuman modal bambu runcing kan mustahil. Iya, betul. Lawannya aja pistol sama Iya. tembak. Itu mustahil dong. Iya. Kalau lu bisa menang mah. Jadi kalau untuk hal-hal mistis di Indonesia itu lebih
ke ini ya, hal-hal yang gaib ya. Itu udah dari zaman nenek moyang mungkin udah ada ilmu itu, makanya diterapkan ke anak cucunya nanti. Makanya lu nggak bisa memutuskan ilmu PLN ini sampai atau itu musik atau syirik enggak. Dimana ada metode yang harus lu pahami dulu. Di saat lu disakiti, di saat lu menyakiti, atau lu tersakiti itu kan beda. Lu menyakiti, lu mau menyakiti tanpa ada sebab itu gak akan bisa juga, mustahil. Makanya lu ketika lu udah dihina wanita, ketika lu udah dijadikan wanita, udah wanita itu bisa dipelek bahkan gampang menurut gua ya, karena di satu sisi dasarnya lu disakiti, dihina gitu kan, itu bakal bisa lebih gampang. Makanya hati-hati buat para wanita yang punya mulut harus dijaga, karena kita nggak tahu di belakang dia ngelakuin hal apa ke kita gitu. Ini poin-poin buat para wanita ya. Iya. Jangan melakukan hal-hal yang Kalau semena-mena. emang lu nggak suka sama cowok itu, ngomong dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata kasar menghina dengan segala hal, dengan fisiknya lu ngatain sama saja nggak bisa lu seperti itu. Lu kalau emang nggak suka ya lu menolak secara baik gitu. Ya lu pura-pura udah punya pacar atau lu udah punya pasangan udah nikah, ya alasan aja lah seperti itu. Bahkan gue yakin para cowok juga nggak bakalan inilah nggak bakalan Menggebu-gebu untuk iya, mendapatkan lu ya. karena kan di satu sisi lu udah punya gitu kan, udah punya pasangan. Dengan alasan seperti itu mungkin si cowok juga udah bisa memikir, daripada lu harus menghina, menjelekkan fisik maupun materi keluarganya, itu malah lebih sakit lagi. Karena hati wanita hati para cowok itu lu bisa habis kalau udah ini, bahkan dia bisa melakukan hal apa aja yang dia mau untuk mendapatkan lu. Nggak dapat lu, mama lu yang dipelet. Benar, Itu bisa, itu bisa tuh ya. bisa. Makanya Lu nggak dapet, seenggaknya orang tua lu kena pelet gua ya kan. bukan pelet itu kan untuk meluluhkan Iya, hati. meluluhkan hati, ya bener. Pelet itu kan nggak harus kita memikat dalam kata cinta. Iya betul. Meluluhkan hati orang tua lu, hati orang tua lu udah lulu, pasti anaknya mau nggak mau ngikutin kata orang tua. Iya betul. Udah lu gue jodohin sama si ini, udah sini pokoknya titik lo ini, itu bisa dikatakan pelet juga gitu. Dan, Nah jadi itu kan itu kata kasar-kasar ya. Lu jangan pernah menyakiti seseorang dengan kata-kata lu yang sembrono. Seenggaknya kalau misalkan lu udah udah suka ada- jangan ngasih harapan lah Iya. istilahnya, lu jangan ngasih harapan, udah lu to the point aja, gue udah punya pasangan, gue udah punya pacar, gue udah tunangan, atau lu bisa juga gue udah punya anak, gue udah nikah lah, itu aja. Maaf gue gak bisa nerima lu, udah gitu aja. Gak usah menghina fisik maupun materi keluarganya gitu, itu bakal sakit hati sekali sih. Seenggaknya jangan menolak secara kasar ya. Menolak lu dengan secara halus Halus lah. aja. Nah jadi katanya lu pernah nih di Kalimantan tuh. Itu lu entah itu lu berburu, entah itu lu bekerja ya dengan hal-hal seperti itu. Kegiatanmu apa aja sih yang lu lakukan di Kalimantan? Sebetulnya gini, kalau gue ke Kalimantan itu gue jujur aja ya, gue belajar dari untuk mengkaji diri. Oke. Keilmuan itu udah berdasarkan dari jati diri lu sendiri, untuk mewadahi gimana baik buruk lu sendiri, biar kedepannya lu bisa menjalankan ilmu itu sendiri. Kalau lu udah bisa bertafakur alam, lu bisa menghargai alam, nggak manusia aja ya, lu bisa menghargai hewan, binatang, terus lu menghargai ya makhluk hidup lah yang ada di dunia ini. Lu udah bisa menguasai ilmu itu, karena pada dasarnya lu bertafakur, terus lu bisa sabar, ikhlas menjalankan. Lu bakalan tahu apa sih di dunia ini, yang ada di dunia itu apa. Jadi selama itu lu di sono berapa lama tuh di Kalimantan? Gua dari tahun gue lupa berapa tahun gua di sana belajar. Pokoknya gua belajar di sana untuk belajar materi maupun secara materi, secara langsung gitu, praktek. Bisa jadi gua materi maupun praktek. Berarti itu di sana lu bukan hanya sekedar hanya bertafakur,
karena materi itu langsung dengan praktek juga ya, Iya. untuk mengobati atau untuk memediasi-mediasikan seperti itu dasarnya, ilmu dasarnya itu ya lu harus beradab. Iya. Ilmu itu kan adab itu kan di atasnya ilmu. Kalau lu udah punya ilmu tapi lu nggak punya adab, lu kayak di DPR. Nah, lu nggak usah jauh-jauh di DPR dong, nggak ada adab semua. Uang rakyat tuh makan. Itu DPR tuh itu salah ini ya, salah Dia, meditasi. dia ilmunya ada, cuman adabnya nggak ada. Itu gua bisa bilang nggak ada Oke. otak lu. Oke. Jadi untuk masalah-masalah kayak gitu, lu dengan beradab ya, karena sesuatu adab itu lebih penting dibandingkan ilmu ya. Iya, Nah, jelas. jadi kemarin tuh sempat gua ngeliat postingan lu itu berfoto dengan teman-teman lu yang bertatoan badannya gede-gede ya kan. Itu paling puntet sendiri lah geng. Cuman kan gue lihat, wah ini anak bisa beradaptasi gitu di lingkungan-lingkungan seperti itu. Itu lu apa nggak merasa takut atau gimana sih? Gue sih gak pernah merasa takut dengan manusia karena gue yakin kalau gue baik pasti orang itu akan baik gitu. Kalau gue jahat ya pasti gue dijahatin sama orang. Itulah adab itu sendiri, makanya gue harus bersosialisasi dengan baik sebaik mungkin kan. Di setiap daerah kan pasti ada pantangan-pantangan tertentu, entah lu nggak boleh buang air kecil sembarangan, nggak boleh berludah sembarangan, makan pun nggak boleh sembarangan, harus seenggaknya lu penuh dengan nanya. Kalau lu nggak tahu lu nanya, jangan lu asal makan gitu. Nanti jatuhnya lu nggak sopan ya, ibarat gua bertamu di rumah lu terus gue makan makanan dulu kan nggak sopan. Iya, karena tanpa ada kita berbicara Nah, dulu. ya kurang lebih seperti itulah, kayak kita bertamu aja ke rumah orang, kita kan harus ada. Cuman pertama kita masuk ngucapin salam, terus mungkin si yang punya rumah itu akan nawarin minum atau makan gitu. Itu udah pasti. Nah ini gue pengen nanya juga nih ke lu nih. Itu kan ada hal dua yang berbeda, entah itu dimasukkan dengan kesirikan ataupun itu dengan hal-hal yang lu percayai, bener gak sih? Nah itu lu bisa membedakan gak sih kita itu kayak gitu musik apa enggak kan? Kebanyakan orang yang Ini. belum materi-materi itu, yang belum tahu ya, Iya, itu lu dianggap musik nih. jadi gini, gue nggak bisa bilang itu musik atau syirik dalam ya mungkin dari lelaku lu yang seperti penilaian gue menduakan Tuhan itu lu salah, karena gue pada dasarnya gue pun minta ke Tuhan, minta pertolongan ke Tuhan, dan dijabah atau enggak itu urusan belakangan, tapi kita untuk melakukan sesuatu dulu. Ibaratnya kayak lu berusaha dulu untuk melamar kerja, untuk mendapatkan suatu pekerjaan harus berlamar dulu ya. Jadi gue bisa dibilang hanya sebuah jembatan aja sih, seperti itu, jembatan aja. Jadi gue mengafirmasikan sebuah permintaan klien gue, terus doa-doanya apa itu kan yang gue afirmasikan, yang gue ucapkan kan doa-doa Islam. Dalam arti gue sebelum berdoa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, itu udah jelas. Jadi nggak ada kata-kata musyrik dengan menyebut nama Allah, udah jelas. Mungkin lelakunya aja yang lu anggap salah. Itu kalau lelaku yang seperti kembang, lupa, itu udah nggak kaget sih. Ibaratnya penghormatan gitu. Dalam di Bali, di Jawa, lebih tepatnya di daerah-daerah Jawa Brebes atau di Cirebon lah ya, di Cirebon itu udah sangat kental, apalagi di Banyuwangi yang terkenal santetnya, di Kalimantan pun udah nggak kaget seperti itu gitu. Jadi lu pas lagi kayak begitu-begituan bukan berarti hal misi, karena kan dilihatnya lu itu lagi menyembah Kadita. Kalau di itu Kadita ya, padahal itu bukan Kadita ya. Bukan lah, itu cuma sebuah pajangan. Cuman lu kan dengan cara lu begitu yang menilai orang itu salah, lu begini seakan-akan lu bertunduk kepada dia gitu ya kan. Kadita apa tuh guys? Kadita itu seperti kayak Nyi Roro Kidul sih. Ya, Itu lu Nyi Roro ngomong Kidul. aja Nyi Roro Kidul kan Nyi banyak Roro yang nggak Kidul. tahu Kadita. Iya, sorry kan gua cuman hanya ini aja biar nggak terlalu itu kan. Lu kayak lu mempunyai sebuah lukisan besar yang ada gambar Nyi Roro Kidul dan lu begini ya. Itu kan seakan-akan lu menyembah dia. Enggak, Padahal itu salah. Kalau lu bilang baik, Iya. itu lu apa ya? Ya Memberi ya, penghormatan ya, lah. Penghormatan lah. Ya. Sebagai leluhur kita sebelumnya kita gitu. Kita ibarat
ya setiap daerah pasti ada penunggunya lah, yang itu dimana kita harus menghormati dulu, berminta izin. Seperti gue bilang tadi, kita bertamu itu kan harus izin dulu. Nah, jadi gue pengen nanya nih, kalau ini yang lebih seru nih ya. Itu kan hal-hal yang berbau pelet itu kan kita kan lebih dari sekedar meluluhkan ya kan. Itu kan kita kan udah menguasai semuanya tuh dengan diri dia maupun siapa bentuk dia kan. Itu kita bisa ngasih untuk untuk lebih dari satu target kita, bahkan bisa sampai 3 atau 15 wanita yang kita inginkan. Bisa nggak itu kira-kira? Gue bisa bilang bisa. Cuman kan tergantung dari wadah itu sendiri. Jadi kan di mana ada wanita itu yang ada penjaganya, ada mungkin penjaga itu kayak kodam lah, kodam biasa dibilang kodam leluhur, kodam dari bawahannya ya. Nah makanya di situ jarang ada yang kena secara langsung ya, mungkin bertahap ada proses-prosesnya. Nah jalan pelet itu sendiri berawal dari mimpi. Ketika kita udah dimimpi sama seseorang, itu udah bukan berarti mimpi seseorang itu kita udah kena pelet, enggak. Kalau itu mimpinya mimpi terus tentang dia, tapi itu lama kelamaan menimbul rasa kangen, rasa penasaran, dan rasa penasaran itu yang kita bisa kuasai. Alam bawah sadarnya dia itu nggak kontrol, jadi pikiran dia kosong pada saat itu yang gampang orang kena pelet. Jadi nggak semua target atau semua wanita lu bisa pelet seenaknya, nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita untuk dibilang biar kita tidak terjadinya kena pelet tuh apa aja tuh? Biasanya kan ada tuh penghandle kita, biar bahwasanya kita ingin dipelet, cuma kita nggak tahu. Biar kita tidak terkena seperti itu, ada nggak bocoran sedikit aja buat kita ini? Jadi buat jaga-jaga dengan yang terpenting satu sih, ya lu jangan menyakiti orang. Kedua, jaga sikap lu terhadap orang. Dan ketiga, ya lu coba jangan punya pikiran kosong. Pikiran lu selalu disibukkan dulu. Jangan pernah ada. Jadi di sini tuh satu pesan lah dari gua biar lu gak kena pelet. Ya itulah. Jadi jaga sikap lu, jaga adab lu terhadap orang, pembicaraan lu, itu aja sih kalau menurut gua. Terus mungkin tingkah laku lu semena-mena mengundang hasrat lelaki itu. Jadi lu jangan sampai ada pikiran-pikiran yang dimana lu bakal dipelet atau kena pelet. Itu bakalan terjadi dengan sendirinya. Contohnya kayak kita lagi sakit ya, kita lagi sakit, terus pikiran kita itu harus ngasih kita, wah gue dipelet nih, gue disantet nih dengan seseorang. Itu malahan akan terjadi dengan hal sendirinya ya, walaupun itu bukan dengan santet. Bahkan sakit dia bahkan lebih parah karena halusinasi dia berlebihan ya. Oke. Nah jadi kalau misalkan gue pengen berusaha ataupun di bidang penjualan ya, itu ada nggak sih metode-metode kayak gitu? Kebanyakan kan perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang berdagang ya, jangankan perusahaan, pedagang kayak ibarat pelaris apa? Ya pelaris gitu ya kan, apa sih, ada nggak sih metodenya? Ya pelaris mah banyak lah, kan tergantung. Jadi tuh ada yang persaingan dagang itu gua bisa bilang 95% udah nggak ada yang nggak pakai, pasti pakai semua, karena mereka juga kan ingin terlihat laris, ingin terlihat memancar jualannya tuh, aura itu bukan di dalam tubuh aja ya, di rumah pun ada aura. Iya, jadi ketika ada orang beli, wah ini tempatnya nyaman, enak nih makanannya, enak nih. Jadi dengan makanan yang cukup enak lu bikin aja tuh belum bisa, gua bilang belum bisa laris, karena satu kenyamanan dulu sih, yang dilihatnya enak, tempatnya enak, itu aura itu sendiri akan memancar. Makanya ada pelaris, itu adanya pelaris. Nah cuman kalau untuk yang lainnya kayak misalnya pembisnis
bos-bos besar lah yang gua Iya. bisa bilang ya itu juga ada, karena kan kita nggak bakal tahu, mungkin di bisnis lu ada persaingan yang enggak inilah yang enggak asik gitu, Yang normal ya. Itu pasti ada, Pasti nggak mungkin. iya nggak mungkin kosongan seperti itu gitu. Ya kalau gue bisa bilang banyak sih yang udah pakai, gue sendiri pun klien gue rata-rata emang pelaris sih. Pelaris itu. Untuk pelaris itu kita ada ininya nggak sih, Anggi? Ada apa ya? Ada hal-hal yang harus kita lakuin nggak sih? Contoh misalkan gue pengen dagangan gue laris, itu kan ada beberapa metode kita itu harus belah ayam ataupun belah kambing maupun belah sapi ya kan, ibarat sembeli gitu. Itu ada nggak sih metode-metode kayak gitu? Sebenarnya bisa dibilang ada atau nggak ada aja ya. Terus Kembali lagi pada diri kita sendiri. Dari belajar kita keilmuan yang maksudnya kan setiap orang kan beda-beda keilmuan. Ada yang kambing itu memakai kotoran atau tulang. Jadi kalau misalnya untuk kayak macam lu bersyariat dengan ilmu seperti itu, kayak kata-kata atau mantra-mantra yang dengan Quran, dengan puasa, dengan sholat, dengan zikir lu itu bisa. oke. Jadi suatu hal-hal tersebut bukan hanya dibilang dengan mistik ya. Oke, kita bilang mistik karena dengan perlakuan kita seperti itu ya kan. Karena kita sendiri kan nggak tahu hal-hal yang terjadi dengan terhadap diri kita, makanya kita harus menjaga sikap dimanapun kita berada. Jadi untuk teman-teman semua yang maupun wanita maupun itu lelaki, tolong jaga sikap Anda terhadap satu sama lain. Karena hal-hal yang membuat Anda menjelekan dengan seseorang kata-kata kasar akan terjadinya hal-hal yang tidak ingin terjadi di diri Anda. Makanya itu stop berbuat kasar maupun kata-kata yang tidak diinginkan. Karena itu bisa terjadi dengan diri Anda. Ini temen gua Petuk, dia itu pakar spiritual yang paling top. Kalau ada apa-apa hubungi dan kontak dia. Salam dari gua, Art Notes, goodbye. Coba lihat cerita kamu. 8572. Rekaman? Hah? 23. Hah? 23. Cek rekaman? Udah. See you para bintang. Itu udah mencakup semua tuh, dari masalah pelet, dari masalah kelakuan, dari masalah kehidupan pribadi, dari masalah keilmuan tentang keagamaan lu. Itu bukan hanya hal-hal mistik gitu. Tapi kita hanya jembatan aja, makanya dibilang mistik.